Hai semuanya, kembali lagi di podcast Tri Ai. Seperti biasa kita bakalan ada curhat-curhatan bersama narasumber tanpa adanya judgement, tanpa adanya banyak kritikan. So bisa curhat sepuasnya tentang apapun. Gue gak bakalan ngasih banyak saran, apalagi ngasih solusi. Bukannya gak mau ngasih solusi, tapi gue memang gak tahu harus ngasih solusi apa. Jadi hari ini gue ada narasumber yang ceritanya agak sedikit luar biasa ya menurut gue ya. Buat pengalaman kita semua, ada Mbak Clara. Halo Mbak Clara. Halo Mbak. Halo, apa kabarnya nih? Baik banget. Baik, alhamdulillah. Kegiatannya apa nih sekarang? Aku kerja aja. Oh, kerja. Gak ada ini ya, selama COVID ini tuh gak ada yang terganggu banget untuk urusan pekerjaan atau yang lainnya ya? Alhamdulillah lancar-lancar aja sih Mbak. Alhamdulillah. Boleh panggil Ai aja, gak enak dipanggil Mbak? Oh iya Ai, maaf. Oke, Clara, tadi katanya mau cerita tentang suatu hal yang berhubungan dengan pengalaman yang agak sedikit luar biasa nih ya. Tentang apa nih? Ini langsung aja. Langsung aja. Oke, jadi ini aku tuh punya habit, oke. yang aku suka cerita sama teman-temanku. Ini ternyata kisahku ini di luar nalar mereka. Oke. Makanya aku mau cerita sama Ai. Jadi aku ini punya suatu keistimewaan ketika melakukan hubungan seks sama pasangan aku. Apa itu? Yang dimana aku itu menginginkan, bahkan minta dengan paksa kalau aku harus disakitin. Hardcore lah istilahnya. Wow, oke. Gitu. Interest. Oke, hardcore. Ya, maksudnya sering baca, sering nonton hal-hal yang ada hal seperti itu. Tapi untuk ada yang bercerita pengalamannya langsung baru kali ini nih. Gimana itu? Oh iya. Awal mulanya itu gimana? Kok bisa sampai punya hasrat, keinginan seperti itu? Jadi ya awalnya aku tuh ya memang suka melakukan itu sama pasangan. Cuman aku tuh nggak ngerasa puas gitu, kayak udah melakukan itu ya udah gitu-gitu aja. Maksudnya aku nggak ada kesan kayak gimana gitu sampai Kayak pada ada akhirnya yang kurang ya. Sampai pada akhirnya tuh aku yang kayak minta sama pasangan aku yang kayak, kamu tuh bisa nggak sih nampar aku gitu. Loh. Itu tuh kayak awalnya aku nggak ada track record sama pasangan sebelumnya kayak gitu, nggak pernah sama sekali. Cuman saat itu tuh aku minta sama pasangan aku gitu, sampai pasangan aku itu kayak nggak ngerti harus ngapain, sampai aku buka porn, aku tunjukin ini loh, aku bilang gitu kan, begini loh caranya gitu. Loh aku harus nampar kamu, dibilang gitu. Aku harus jenggut kamu, mukul kamu. Iya, aku bilang gitu. Dia sempat nggak setuju, Cuman aku yang kayak, aku nggak bisa nih puas kalau nggak kayak gini loh. Sejak kapan? Pokoknya hari itu aku minta sama pasangan aku, minta dikasarin kayak gitu. Itu pengalaman pertama. Jadi pas pengalaman pertama itu pun mungkin pasangan aku kebawa suasana ya, karena aku minta juga, aku udah mempersilahkan. Dan itu aku bener-bener ngerasa puas, jauh puas dari sebelum-sebelumnya pas ngelakuin hal itu gitu. Maksudnya kalau nggak dipukul itu nggak orgasm gitu? Orgasm, cuman nggak ada kepuasan gitu. Orgasmenya biasa aja, kayak ya klimaks aja, udah nggak ada gimana-gimana lagi. Setelah itu pun kesannya nggak ada yang kayak satisfying atau kayak gimana, aku biasa aja. Tapi kalau misalkan setelah melakukan hal itu dengan aku di spank segala macam, ditampar-tampar, itu aku tuh happy banget. Happy-nya tuh happy banget gitu. Pasangan kamu nggak keberatan? Malah aku minta. Iya, memang minta. Cuman kan ada kalau orang yang fantasinya itu ini adalah sebuah fantasi ya. Kalau orang yang fantasinya normal, yang biasa aja gitu, maksudnya biasanya itu keberatan untuk melakukan hal seperti itu, karena pasti dia ngerasa itu suatu hal yang aneh dan mengerikan. Tapi dia nggak keberatan. Dianya atau akunya? Dianya awalnya keberatan. Mungkin ya namanya pasangan kan sayang ya, nggak mungkin lah nampar pasangan gitu kan. Cuman ya akunya minta.
gitu. Akunya minta kalau emang kamu mau saat ini sama aku, kamu harus kayak gitu. Aku tuh sempat dituduh selingkuh sampai sama dia aku main sama orang lain yang melakukan hal itu, padahal enggak, entah kenapa aku tuh punya fantasi itu tiba-tiba, bahkan lebih parah aku malah minta diikat-ikat pernah. Wow, sampai segitunya. Iya, aku sampai minta diikat-ikat tangan aku, bener-bener yang kayak submission deh kalau nggak salah namanya ya, yang penurut yang yang dipecut-pecut gitu atau disetrum-setrum. Cuman kan itu kan butuh modal dan kita di Indonesia nggak mungkin itu beli itu di mana gitu kan. Oke. Jadi ya udah aku bilang kalau misalkan kamu nggak mau bondage, asik. Kalau nggak mau bondage ya udah hardcore aja. Dia sempet yang bener-bener, kebetulan pasangan aku kan gak pernah meledak-meledak, jadi dia nanya ini tuh kenapa gitu. Yang pada sampai akhirnya ya itu jadi habit kita, walaupun gak setiap hari ya, walaupun gak setiap Nggak setiap saat. melakukan hubungan. Tapi Gitu, cuman tapi kamu itu sampai yang mau disiksa, mau diapain aja gitu, sampai segitunya fantasinya. fantasinya iya, karena kalau aku nggak ngerasa sakit di badan aku tuh nggak puas gitu. Waduh. Nggak puas, jadi aku harus udah gitu ya aku agak vulgar boleh gak? Boleh. Jadi ketika di goyangannya itu pelan aku marah. Jadi dia harus yang pak gitu. Ini gak sih gue? Enggak apa-apa. Iya, jadi harus Podcast ini kayak bebas. gitu. Karena ini curhat pengalaman harus pribadi. kayak gitu baru aku abis itu bisa sayang dia, cuddling after sex gitu, aku bisa ngelakuin itu. Cuman kalau misalkan memang lagi biasa ya biasa aja tetap cuddling. Cuman pas aku minta tapi dia nggak sesuai sama ekspektasi aku bete abis itu, walaupun puas tapi aku bete. Oh, kayak nggak sempurna gitu ya. Oke, ini gue sambil baca-baca, itu adalah masokis ya namanya ya. Masokis Iya, itu betul. bukan korban sih, orang yang senang dipukuli fantasinya, disakiti fantasinya, bisa verbal juga. Kalau verbal kamu iya nggak? Kayak dimaki-maki, dihina-hina gitu, seneng juga nggak? Kalau misalkan verbal sih nggak bisa, Nggak, jadi fisik aja. fisik aja gitu. Kalau Harus sesuai yang aku disakitin. baca ini kan itu kan termasuk kelainan seksual ya. Hitungannya termasuk kelainan seksual sih. Ya, dan itu berhubungan dengan psikologi. Kamu Iya. pernah ada keinginan untuk coba cek ke dokter nggak? Mencari tahu penyebabnya itu apa? Karena itu kan pasti ada penyebab kan. Aku orangnya memang nggak suka konsultasi ke dokter karena nggak mau ada orang lain ngejudge aku. Ya. Jadi aku cari tahu sendiri, tanya-tanya sama teman-teman yang kuliah psikologi, teman-teman yang ngerti akan, kan banyak kayak orang yang ngerti sama fantasi seks walaupun mereka nggak ngelakuin gitu kan. Aku tanya-tanya sama mereka, bahkan aku googling sendiri, ini tuh gue kenapa sih gitu. Kalau lagi sadar suka geli sendiri gitu loh, kok gue mau ditampar-tampar sama orang gitu kan. Sampai badan merah-merah, sampai leher tuh dicekek sampai ada bekas merahnya, terus bekas gigitan di mana-mana, bahkan Sakit kan itu? sampai puting aku tuh sampai berdarah gitu karena aku harus dia tuh harus gigit-gigit aku gitu. Sampai segitunya? Pokoknya aku harus ada bekas, dan ngelihat bekas itu tuh aku happy gitu, satisfy gitu. Wow. Dan mungkin kalau dari sisi psikologinya, ini aku mau cerita tentang masa kecil. Boleh. Jadi aku tuh memang dapat perlakuan dari orang tua aku memang ya nggak begitu baik lah. Gitu, waktu kecil aku sering dipukulin, sering disakitin badan lah ya, fisik tuh selalu disakitin kalau berbuat salah gitu. Aku sih mikirnya mungkin ini imbas dari itu gitu. Jadi aku terbiasa dikasih bukan solusi ya, di akhir masalah itu dengan kesakitan. Aku sih bacanya gitu ya, aku juga suka baca-baca. Jadi aku mikirnya kalau misalkan saat ini aku mau itu kalau aku lagi stres, kalau aku lagi ada masalah. Oh, I see. Jadi ketika di kerjaan kah atau di
pertemanan atau dalam hal apapun aku lagi stressful, aku pasti minta itu gitu. Dan beruntungnya pacar aku ya sekarang udah mulai ngerti gitu. Ngerti kalau kamu lagi stres berarti dia akan melakukan hal itu. Betul. Tapi sih dia nggak pernah yang kayak tanpa instruksi aku, dia nggak akan pernah menjadi sadistik gitu maksudnya. Orang yang melakukan itu pasti sesuai sama permintaan aku. Walaupun abis itu dia pasti yang kayak selalu meluk-meluk minta maaf kalau ngeliat badan aku merah-merah, bahkan bibir aku berdarah gara-gara dia gigit. Yang namanya laki-laki kan ngikutin alur perempuan ya. Jadi dia mungkin lose kontrolnya itu yang aku bikin seneng gitu. Ternyata dia bisa ngikutin gaya permainan aku. Aku pun puas, walaupun setelah itu dia pasti meluk-melukin aku, minta maaf, sayang aku minta maaf jadi kayak gini. Aku malah kayak, ini aku lagi happy loh, kamu jangan ngerusak mood aku yang lagi happy banget gini. Yang dia sampai kayak, kamu tuh butuh ke psikolog atau psikiater gak sih, dia bilang kayak gitu. Iya sih, menurut aku juga itu kayaknya hal yang dibutuhkan. Karena kalau cuman bertanya atau baca itu kan gak ada tindakan kayak yang kalau konsultasi langsung gitu ya ke psikolog atau psikiater. Mereka kan profesional, mereka tahu what to do gitu. Jadi karena itu akan menurut gue dan apa yang sedang gue baca ini bisa menjadi suatu kebiasaan yang semakin parah. Jadi kayak yang misalnya contohnya biasanya ditampar, karena ditampar sudah sering kurang jadi mintanya yang lain. Jadi takutnya itu kamunya bisa ke tahap yang senangnya dicelakai bukan hanya disakiti. Kalau dalam hal selain seks sih aku nggak suka. Iya, malahan sih. Kalau misalkan lagi berantem pun ya aku nggak pernah kayak minta tampar dong gitu, nggak pernah. Pasti itu dalam Aneh juga ya kalau lagi berantem tampar gue dong. Ya kan kalau misalkan masokis mungkin ada yang lain gitu kan yang lagi berantem atau lagi biasa. Aku pernah nonton film apa gitu. Jadi dia tuh kalau lagi stres mintanya dicambuk. I see. Mintanya dicambuk sampai akhirnya aku nggak tahu itu dapat ide dari situ atau kayak gimana. Aku nonton film itu udah lama banget, udah hampir 15 tahun yang lalu. Jadi akhirnya si pacarnya ini kalau misalkan memang lagi berantem jadinya di hardcore gitu, memang ditampar-tampar tapi aku nggak separah dia sih, dia sampai yang bener-bener matanya biru, yang bener-bener ditampar segala. Emang cowoknya ini memang mereka tuh sadistik dan masokis gitu, kayak gitu. Dan itu aku mungkin ya dari situ aku kayaknya enak gitu kalau lagi stres gitu. Di sisi lain mungkin karena kondisi psikologis aku yang mungkin aku tahan dari kecil, yang aku pacaran sama pacar aku tuh udah berapa tahun, tiba-tiba aku menjadi sosok yang lain gitu. Ya dia ya wajar sih kalau dia nuduhnya selingkuh nggak sih, Ai? Wajar sih. Iya, lah ini cewek gue kenapa tiba-tiba minta ditampar-tamparan sebelumnya nggak pernah gitu kan, pasti. Dan itu adalah memang, tapi lo kalau untuk pekerjaan sosial itu nggak ada gangguan ya disebabkan sama psikologi ini ya? Nggak ada, bahkan ya bisa dibilang gue sama orang lain ya fine-fine aja. Gue nggak ada yang gimana-gimana, sama temen pun ya sedekat itu. Iya, nggak maksud gue lo kalau misalnya nih ada sesuatu hal yang kalau orang normally yang tidak ada psikologinya tidak terganggu. Ya kalau misalkan orang lain memandang gue rendah atau kayak gimana gitu ya, ya udah itu kan point of view gitu kan. Ya udah terserah mereka mau berimajinasi atau menjudge gue seperti apa, ya mungkin ada rasa sakit di hati gue kayak berarti lo masih gitu. Untuk sosial lo masih normal-normal aja sih. Cuman ya udah gue pendem aja gitu. Nah, ya maksudnya kan ya, ada orang yang menerima itu. Menerima dalam artian lo ngerasa diri lo karena psikologi lo ngerasa diri lo tidak berharga, jadi lo mau diapain aja sama orang lo terima aja. Oh enggak gitu. Oke. Itu masih baik sih, masih ya mungkin ya gue nggak tahu itu normal atau sakit, jadi ya gue ngerti. Tapi itu fantasi seks lo di situ dong. Ya itu yang sampai sekarang baru kesampaian ya si hardcore itu kan. Cuman gue tuh masih kayak minta sama pacar gue, lo beli rantai kayak borgol kayak gitu. Wow. Apa jadi rantai borgol terus dipukulin sampai dipecut. Gue tuh pengen banget dipecut. Pengen banget dipecut sambil ditutup mata gitu.
Bisa nggak sih lo visualisasi perasaan lo kalau lo sedang lo pengen itu terus lo diperlakukan seperti itu, bisa nggak sih lo visualisasi, lo gambarin perasaan lo, apa yang lo rasain, apa bayangan lo, imajinasi lo, bisa nggak sih lo visualisasiin? Jadi ketika gue merasakan kesakitan itu bagaimana gitu ya? Gimana ya kalau kayak misalkan lo minta makan cuma nasi sama tempe, yang biasanya itu cuma nasi sama tempe, lu udah seneng karena lo lapar gitu. Tapi tiba-tiba orang nyuguhin lu steak, itu happy-nya kayak apa? Wow kan, kayak wah ini nih yang sebenarnya gue pengen, tapi lu tetap menerima si tempe itu. Tapi ketika ada si steak ya lu pasti jauh lebih bahagia dari lu menerima makanan biasa gitu misalkan ya. Ya contoh kecilnya sih kayak gitu ya. Cuman kalau untuk mendescribe atau memvisualisasikan rasa ya gue itu bahkan bisa sampai hilang akal lah, gak punya rasa sakit, nggak ngerasain sakit. Jadi ditampar dan dipukul sekencang sampai berbekas itu pun setelahnya gue nggak akan marah. Gue nggak akan marah. Jadi kayak ya udah ini emang yang gue pengenin dan gue bahagia daripada gue nyakitin diri dengan cutting. Gue memang pernah cutting, tapi itu kayak nggak puas aja walaupun gue ngelihat darah apa segala macam. Itu menurut gue nyakitin dirinya kebangetan. Lo nyakitin diri gitu sendiri kan. untuk kepuasan diri lo sendiri juga? Buat kepuasan diri gue sendiri juga. Gue tuh seneng ngelihat darah di diri gue gitu. Gila. Gue tuh seneng sama hal-hal kayak gitu ya. Mungkin ini efek dari psikologis kecil, masa kecil gue yang kurang baik gitu kan. Mungkin bisa jadi karena lo kecilnya itu. Karena kecilnya lo dipukulin, lo ngerasa memukul itu hal yang wajar. Iya. Ya, lo berpikir seperti itu. Bukan memukul hal yang wajar sih. Lebih ke badan gue disakitin itu wajar. Badan lo disakiti itu hal yang wajar menurut lo? Iya. Oke. Badan gue berhak menerima rasa sakit dan gue mau itu. Tuh mungkin orang lain yang maunya seksnya lembut-lembut. Gue ada sih momen kayak gitu, pengennya ya siapa sih yang pengen. Gue juga masih agak waras ya. Gue nggak bilang mental gue sehat, nggak. Gue kalau masih agak waras ya gue ya kayak ya udahlah yang biasa aja gitu. Cuman kalau gue lagi stressful tingkat dewa, gue nggak bisa menerima seks yang seperti biasa gitu, yang normal itu gue nggak bisa. Tapi menurut gue lo punya pemikiran tubuh lo berhak untuk disakiti itu udah buat gue pribadi ya, gue nggak tahu orang di luar sana, tapi kalau untuk buat gue pribadi itu adalah sesuatu hal yang sudah di luar nalar. Karena gue justru selalu berpikir, gue sering ngomong sama orang, gue sering ngomong di podcast, bahagian diri lo jangan mau disakiti orang lain, apalagi lo punya berpikiran ya badan gue memang harus disakitin. Itu aneh, men. Tapi dengan persetujuan gue ya, kalau misalkan itu persetujuan lo dalam artian kan memang lo yang minta disakiti, sedangkan orang lain normalnya gue nggak mau disakitin, jangan sakitin gue, sedangkan lo minta disakitin. Ya nggak lo doang sih, mungkin ada beberapa orang yang kasusnya sama kayak lo sih menurut gue. Tapi nggak berani speak up. Bahkan awalnya gue nganggep ini tuh sebuah aib. Gak ada yang tahu selain pasangan gue gitu. Sampai itu bukan aib sih. Ya awalnya gue pikir itu aib kan, karena kayaknya gue nggak normal deh gitu. Kayaknya gue sakit jiwa deh gitu. Cuman gue baca-baca sendiri, gue tanya teman-teman gitu kan, ternyata ini namanya si masokis tersebut, ini kelainan seksual, bahkan ada potensi untuk kelainan mental dan jiwa gitu kan. Cuman ketika gue merasakan hal itu sebagai kebahagiaan gue, ya I don't care. Iya sih. Toh gue tidak merugikan banyak orang gitu kan. Ya tapi lo merugikan diri lo sendiri, sayang. I don't care. I'm happy with that. Iya sih. Ya, kalau lo sudah memutuskan itu adalah sesuatu hal yang lo nggak pedulikan dan lo merasa itu lo nggak membutuhkan tenaga profesional, gue juga nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi saran gue sih lo sebaiknya cek, at least lo cek, lo harus tahu penyebabnya, karena jangan sampai kebablasan. Jangan sampai lo nanti sudah berumah tangga lo udah berumah tangga belum kan?
belum. Jangan sampai di saat lo sudah berumah tangga itu menjadi bumerang. Ya, karena kan lo udah tahu kalau ini bukan aib, Iya. ya kan? Lo tahu ini adalah suatu kelainan, fantasi. Jadi ya ada baiknya lo bertanya ke profesional ini bahaya atau enggak. Udah pernah nanya belum? Ya gue nanya sama teman-teman yang anak-anak psikolog aja gitu. Cuman kata mereka selama diri lo, mereka juga bingung ya. Maksudnya mereka juga bilangin hal yang sama kayak lo nih. Lo coba dicek ke yang lebih ngerti gitu kan, ke orang-orang yang memang di bidang ini gitu. Bagaimana cara mengurangi atau mengalihkan cara di luar ini gitu kan untuk menangani stres gue. Cuman memang gue tuh anaknya bisa dibilang lumayan batu ya. Jadi mereka kayak ya udah selama memang lo merasa ini masih dalam tahap wajar di hidup lo, gue cuma bilang it's okay gitu. Cuman kalau misalkan memang lo menemukan orang atau perilaku dari pasangan lo yang lebih dari ini dan lo nggak terima, lo harus cepet-cepet cabut, dibilang gitu, daripada lo yang dirugikan gitu. Dan pokoknya jangan sampai membahayakan diri lo sendiri. Jangan sampai dia bawa senjata tajam lah, apa kayak gimana gitu kan. Mereka bilang takutnya malah si fantasi pasangan lo ini yang lo ajarin untuk hardcore, ternyata fantasinya lebih tinggi dari ekspektasi lo dan membahayakan diri lo, dibilang gitu. Bener sih teman ya. Bener. Beruntungnya selama ini gue yang ambil keputusan gitu. Lo harus ini sama pasangan gue dan lo nggak boleh begini gitu. Iya sih. Kayak hal kecil aja gue bilang sama pasangan gue, lo harus sakitin gue tapi lo nggak boleh jambak rambut gue karena rambut gue rontok. Iya, mungkin maksud teman lo ya takutnya pasangan lo itu jadi ketagihan mukulin lo. Mungkin dia juga dapat nih feel-nya kalau dia mukulin terus dia ternyata lebih hard lagi, maksudnya dia lebih hard lo, you know what I mean kan. Dia dapat nih feel-nya waktu dia mukulin lo, takutnya dia jadi ketagihan gitu loh. Jadi ya dia mau seks tapi dia mau hal seperti itu juga yang awalnya enggak, jadi iya karena pengajaran dari lo itu. Gue yang pancing sih ya. Iya. Tapi ya sejauh ini sih ya beruntungnya ya dia nggak pernah melebihi batas, karena kita memang nggak selalu itu, dan dia udah ngerti kalau misal dia pun sering kayak mengalihkan stres gue. Udahlah kamu nggak usah kayak gini sayang, nanti kamu gini coba kayak gini. Ya balik lagi gue memang melepaskan penat gue dengan hal disakitin itu. Oke. Kalau lo jadi gue gimana sih misalkan gitu? Gue gak ngerti. Gue gak ngerti harus ngomong apa. Karena ya kayak tadi gue bilang, ini adalah orang yang pertama kali cerita ke gue tentang pengalaman tentang fantasi seks yang seperti ini, tentang hardcore ini. Ya gue sering lihat, sering baca. Terus ada ya beberapa kali kayak ada film kayak 50 Shades of Grey juga kan, itu tentang hardcore seks kan. Ya cuman tahu sampai segitu doang, tapi gue nggak tahu perasaan yang sebenarnya mereka itu beneran bahagiakah atau itu hanya kayak yang kayak cuman ya kebosanan seks terus coba-coba. Gue nggak ngerti gitu. Cuman kan yang namanya fetish, fantasi itu kan orang kan beda-beda. Dan ini gue baru tahu ternyata kalau orang yang menyukai hardcore itu memang beneran bahagia kalau menyakiti atau disakiti gitu. Jadi kan kalau misalkan ada si sadistik dan masokis ini yang gue baca, jadi ada submission sama dominan. Kalau si submission dominan ini memang si perempuannya ini dipaksa untuk menjadi budak seks lah ya, yang harus nurut sama si laki-laki atau sebaliknya gitu. Cuman kalau gue sih, gue mikirnya gue mah dalam batas wajar di hidup gue ya. Mungkin ini nggak normal. Kalau di hidup gue masih dalam batas wajar karena gue sama pasangan gue pun gue minta, dan pasangan gue tuh selalu melukin minta maaf kalau setiap abis melakukan itu. Ya gue masih mungkin karena lo dapet pasangan yang tidak sejalan. Iya, maksudnya pacar lo itu bukan seseorang sadistis. Cuman dia melakukan itu terpaksa karena
untuk memuaskan lo, ya, memuaskan fantasi lo ya, bukan memuaskan lo, sorry, memuaskan fantasi lo. Jadi dia melakukan itu, makanya lo nggak yang ngelewat jalur gitu. Syukurnya kalau lo ketemunya yang memang fantasinya sama sejalan, ya mungkin bakalan kayak reguler gitu loh. Iya, beruntungnya sih ya gue ada pasangannya yang normal-normal aja gitu, yang harus gue paksa. Mungkin kalau yang gue bilang gue dapet pasangan yang sama kayak gue bahkan lebih, mungkin gue nggak mungkin mungkin gue bakalan punya perasaan nggak suka, karena balik lagi itu bukan keinginan gue gitu kan. Kalau misalkan si laki-laki ini mau kan, kalau mereka udah sadistis itu kita pasangannya nggak boleh nolak. Iya. Kalau ini ya bersyukurnya gue. Iya, lo masih belum di tahap yang lo nggak orgasm kalau nggak dipukul. Karena ada kayak barusan gue baca, ada orang yang memang harus disakiti dulu baru dia bisa orgasm. Iya, itu gue. Lo itu loh. Iya. Lo sampai apa gitu ya? Ya walaupun nggak selalu gitu. Ya, walaupun nggak selalu, cuman ketika saat itu lagi mau kayak lagi mau kasar. Gue nggak akan orgasm kalau misalkan gue nggak di spank. Kalau misalnya lo diperlakukan kurang kasar nih misalnya, apa yang bakalan lo lakuin? Kurang, ya bilang kurang. Marah. Lebih menekan, marah sih nggak kayak lagi gitu. Jangan ini belum gitu. Coba lagi ini lebih ngarahin sih, aku mau kayak gini gitu. Aduh, oke. Terus kalau orgasm ketika kita seks normally, ya udah puas gitu. Cuman ketika gue lagi dalam momen itu, terus gue orgasm, rasanya tuh ya lebaynya tuh sampai kayak pala gue dingin gitu. Gimana sih, kayak palanya dingin gitu, puas banget, kayak si stres ini keluar dari pori-pori, keluar lewat pori-pori kepala. Lo kayak enteng gitu, lo ngerasa lega, ngerasa enteng, ngerasa. Oke, ya kalau orang yang tidak punya fantasi seperti itu, kalau seks ya pasti begitu sih, udah orgasm dia lega gitu. Tapi kalau kondisi lo, gue baru ini denger sih. Iya, jadi gue mengeluarkan si stres itu dengan teriak. Mungkin gue orangnya nggak bisa meluapkan emosi ya, kayak gitu. Jadi dengan gue teriak-teriak di kamar dengan pasangan gue tanpa, ya itu udah mewakilkan. Dan biasanya setelah itu tidur gue 100 kali lipat lebih nyenyak daripada tidur biasa. Oke. Dan walaupun dengan badan biru-biru merah-merah gitu, bangun tidur fresh banget, kayak tidurnya bener-bener kayak berkualitas gitu. Dan pasangan gue pun bilang kalau abis momen itu kamu tidur tuh udah kayak mayat, dibilang. Lo pernah nggak ngerasa bersalah ke diri lo sendiri abis melakukan itu? Kan lo lihat tuh bekasnya, bekas gigitan, bekas cakaran, bekas pukulan. Pernah nggak lo merasa bersalah ke diri lo sendiri? Enggak. Malahan kalau gue, ya kita habis mandi mau pakai baju kan kadang-kadang suka ngeliat gitu kan. Itu gue ketawa. Ketawa apa nih? Ketawa bangga? Ketawa kayak, enggak bangga sih, kayak seneng aja gitu. Ini bekas kemarin nih gini-gini gitu. Seneng? Seneng sih. Ketawa seneng? Iya. Badan biru-biru, bekas cakaran, bekas gigitan, berdarah-darah, seneng? Seneng. Wow. Aneh ya? Gue aja kena sayap pisau nangis. Jangan kan kena sayap pisau ya. Ya kalau misalnya ada orang doing sex kayak di spank di buti gitu biasanya. Kalau terlalu keras aja gue pasti ngambek. Hilang mood langsung ya? Bukan hilang mood ya, lebih ke yang sakit, lo apaan sih gitu. Kalau gue udah pernah waktu itu pasangan gue kelepasan, gue nggak minta. Tapi karena sebelumnya kita habis hardcore, dia dengan sekenceng-kencengnya nampar pantat aku ketika aku nggak mau, aku langsung diem. Nggak sengaja. Kayak nggak sengaja bilang, sorry beb, ini apa kebiasaan, dia bilang gitu kan. Ya udah, karena emang nggak ada masalah, cuman kayak gitu doang, ya udah lanjutin aja. Karena dia juga sadar kalau nggak sengaja ya. Karena itu karena lagi biasa aja gitu. Just sih. Tetap aneh sih menurut gue ngelihat badan biru-biru seneng. Tapi bener ketika habis mandi gitu ya, gue ngeliat ke kaca gitu, yang dada gue biru-biru, yang
di leher biru-biru, terus ada Leher biru dia bekasan paling dicekek. dicekek. Dicekek Dan itu keras nggak? kerasnya dalam batas wajar sih, gue nggak sampai nggak bisa nafas gitu, nggak. Cuman Iya, maksudnya dicengkram gitu kan? iya dicengkram. Kadang ada bekasan kuku di leher atau merah ditekan gitu di dua sisi. Ya udah, yang penting jangan kelihatan orang aja. Iya enggak, tapi Kalau kan gue sih itu gitu. pas lo mandi itu kan sakit. Sakitnya enak. Enak. Maksud gue waktu lo kan bilangnya itu lo melakukan itu stres, apa pas lagi stres. Terus lo untuk melepaskan stres lo melakukan itu. Artinya lo setelah melakukan itu stres lo hilang dong. Hilang dong. Nah setelah lo melakukan itu, pas lo beres, terus lo misalnya besoknya lo mandi, itu berarti lo sudah normal kembali kan? Kenapa lo masih seneng dengan rasa sakit itu? Ya karena membayangkan hal inilah yang bikin gue gak stres lagi. Oke, jadi lo solusi buat lo itu kalau lo menghadapi stres, kalau lo sudah kepentok masalah atau lo ada masalah yang gak terpecahkan gitu, di dalam pikiran lo atau di bawah alam sadar lo harus dipukul untuk supaya masalah itu terselesaikan. Terselesaikan nggak mungkin Bukan ya? terselesaikan, maksudnya lo gini, apa ya gue bilangnya? Lo gini, lo sering mendapat hukuman ya? Iya. Oh, jadi kalau lo punya masalah, lo ngerasa diri lo harus mendapatkan hukuman nih, gitu ya? Oke. Nah setelah itu baru deh gue bisa mikir benar. Gimana nih jalan keluarnya masalah yang lagi gue hadapin. Kalau gue nggak dapat perlakuan itu bener-bener mentok gitu. Tapi ketika gue udah mendapatkan hal itu, seperti kepala gue tuh, otak gue tuh kayak terbuka gitu. Oh ternyata ini bisa loh jadi solusinya, kenapa nggak dari kemarin gitu. Oh jadi lo memecahkan problem itu setelah lo istilahnya badan lo itu mendapatkan hukuman gitu ya? Ya gue sebenarnya sih sedikit kehilangan memori kecil waktu gue kecil ya. Tapi ya seinget gue, sebelum dikasih solusi sama orang tua gue, ya gue disakitin dulu. Ya entah itu dilibas, entah itu dipukul, disabet, disiram apalah segala macem. Wow. Ya dipukulnya keras. Pernah hidung gue sampai ngocor berdarah karena ditonjok sama orang tua lo. Jadi setelah gue disakitin, gue ada masalah nih, masalah A. Tanpa intro nyokap gue langsung yang kayak ngelibas gue habis. Ketika ngelihat gue udah nggak berdaya, ya gue baru dikasih tahu salah gue ini. Oh, baru dikasih tahu salah lo ini dan lo seharusnya begini. Oh, itu ya, lama berlangsungnya, maksudnya dari lo kecil sampai lo gede, remaja. Dari kecil sampai gue terakhir itu kuliah. Sampai berarti SMA lo masih dipukul? Walaupun intensitasnya udah jarang, tapi masih. Ya SMA kan lo udah nggak yang kayak melakukan kesalahan terus langsung ketahuan gitu kan, nggak, beda kan masalah anak kecil sama anak remaja. Cuman masih dapat dipukul itu ya masih. Cuman pada akhirnya ya akhirnya gue speak up sama orang tua gue, ya sampai sekarang sih udah enggak ya, dari gue speak up itu sampai sekarang enggak. Ya tapi mental lo sudah dibangun dari kecil. Iya benar, gue pun mikirnya kayak gitu. Sempet diajak ngobrol juga sih sama temen gue yang psikolog itu kan. Kok bisa, ada apa, kejadian apa sebelumnya? Mereka kan khawatirnya itu dulunya ada kejadian gue diperkosa apa kayak gimana. Iya gitu perlakuan kan. Kekerasan seksual. Ternyata kan pas gue cerita semuanya, ternyata kan nggak ada sama sekali nih dalam hal seks ini. Yang pertama kali gue melakukan pun dengan suka sama suka gitu, nggak ada kejadian gimana gitu. Akhirnya gue disinggung masa kecil gue sama teman gue yang anak psikolog ini. Dia nanya kalau boleh tahu masa kecil lo kayak gimana gitu. Dan gue tuh saat itu langsung sakit kepala, kayak orang vertigo campur migrain sampai enek gitu kan. Terus dia sampai ngasih minum, pelan-pelan, baru dia tuh kayak sadar, ternyata di sini nih akar masalah gue, kenapa gue bisa jadi si
masokis ini tuh di sini gitu. Memang gue nggak dalam hari itu juga ceritanya, karena gue baru pertama kali ada yang menyadarkan. Baru ada yang menyadarkan, dan ternyata itu salah satu traumanya, tapi trauma yang menjadi kebiasaan. Iya, traumanya itu trauma kekerasan ya. Gitu. Gue ditanya, gue sampai cerita gue sampai nyakitin diri sendiri, tapi nggak puas juga. Akhirnya gue mendapat ide kalau gue harus disakitin melalui hubungan seks. Ya, tapi kalau lo misalnya lo lagi stres, lo kepentok masalah, lo nggak ketemu solusi. Kalau lo cuman dikerasin doang tanpa seks, bisa? Nggak bisa, marah. Harus seks. Berarti memang harus pasangan lo yang menyakiti lo. Kalau misalnya lo cuman, misalnya ini gue temen lo kebetulan lo lagi nggak punya pacar nih, tapi lo lagi stres banget sampai lo out of control dan lo butuh tubuh lo disakitin. Nggak bisa kalau cuman gue yang mukulin lo doang gitu. Nggak bisa. Oke. Nggak bisa. Jadi mungkin kesakitan plus harus dapat kesakitan plus kepuasan kali ya, nggak ngerti. Mungkin sih. Gue belum dapat itu sih jawaban dari itu, kenapa harus di hubungan seks di kehidupan seks gue gitu maksudnya. Gue belum dapat jawaban sih sampai sekarang, Clara. Dan gue juga nggak mau tahu. Clara, ya. Gue mau nanya, pernah nggak lo punya rasa benci ke orang tua lo? Ada. Pernah sampai. Pernah atau ada nih? Kalau ada berarti masih sampai sekarang. Kalau pernah berarti sampai saat ini. Sampai saat ini lo punya rasa kebencian sama orang tua lo? Walaupun akhirnya ya udah semakin dewasa ya, mikirnya oh ya udah mungkin itu kesalahan orang tua gue. Cuman ketika gue lagi keinget masa kecil gue yang gue nggak mau ketemu mereka, bahkan sampai berbulan-bulan gue pun nggak bisa gitu nggak ketemu mereka. Oh, jadi lo ya walaupun sekarang lo dewasa, lo mikirnya gue sama orang tua harus baik, tapi jauh di hati kecil lo punya rasa kebencian sama orang tua lo. Bahkan gue sampai punya rasa yang gue nggak peduli sama mereka gitu. Cuman kan ya balik lagi, kita kalau itu pulangnya kemana sih gitu. Sekarang sih gue mikirnya masih gitu. Hati masih berbalik-balik. Cuman kalau rasa benci itu kan, rasa nggak suka itu kan kadang kan nggak bisa kita kontrol kan. Dalam kondisi-kondisi tertentu sih, kayak misalkan kalau sekarang tuh kayak misalkan orang tua gue suka berteriak gitu, gue langsung keinget ke flashback masa kecil gue. Jadi gue langsung ngurung diri di kamar atau gue keluar dari rumah. Itu karena benci atau takut? Gue udah gak punya rasa takut sih sama mereka. Wow. Karena udah terlalu biasa itu kali ya. Jadi udah ya paling dipukul doang, paling gitu ya. Bener, gue pernah kayak gitu. Elah marah lagi, palingan gue dipukul doang. Gitu ya. Jadi udah kayak nggak yang wah nanti gue dipukulin sama mak gue, udah. Gue udah pasang badan. Udah di taraf lo ya, kalau lo doing something gitu lo cuman yang ya udah ya paling nanti gue dipukul doang, udah gitu ya. Bener-bener udah pasang badan yang kayak oke, hari ini sebelah mana ya gitu. Itu gue mikir. Lo sampai ready begitu? Itu tuh waktu gue SMP. Wow. Waktu gue SMP gue sampai kayak oke, kemarin kan kepala gue ini dijedotin ke tembok gitu kan. Dijedotin ke tembok? Dijedotin ke tembok sampai gue nggak tahu kenapa masa kecil gue hilang memorinya, apa karena sering dijedotin ke tembok atau ada hal lain gue nggak ngerti. Cuman gue sering banget dijedotin ke tembok gitu kan. Terus pas sebelumnya itu dijedotin ke tembok, besokannya ada masalah lagi, ya gue udah pasang badan. Oke, sekarang yang mana nih gitu kan? Oh ternyata gue disabut pakai sabuk gitu kan, pakai kepalanya sabuk gitu. Kepala tali pinggang. Kenapa? Kepala tali pinggang yang besinya itu dong berarti. Iya, sampai di tangan gue itu jiplak bentuk kepalanya. Jadi kalau misalkan temen gue nanya tangan lo kenapa, ya gue nggak bisa ngelak karena memang bentuknya seperti itu gitu, sabuk bapak-bapak. Itu memang habit orang tua lo atau memang sorry nih ya, sorry ini nggak apa-apa. Lo anak kandung kan? Katanya sih iya. Iya, maksud gue itu memang kebiasaan orang tua lo terhadap anak-anaknya atau lo doang gitu? Karena maksudnya semuanya diperlakukan seperti itu? Hampir semuanya, cuman mereka yang lain dari gue ini lebih ngelawan. Oh, lebih nggak terima ya? Lebih nggak terima gitu. Kalau gue nggak tahu kenapa waktu kecil itu gue memposisikan kalau ya udah, kalau lu nggak puas mukulin saudara-saudara gue, ya udah lu pukul gue aja. Gitu. Demi nyokap gue stresnya hilang gitu.
tersalurkan. Jadi lo peduli ke saudara-saudara lo sehingga lo mengorbankan diri lo sendiri. Gue sih sebenarnya lebih peduli ke stresnya nyokap sih. Oh gitu. Jadi kalau misalkan nyokap gue nggak puas dengan ngomelin kakak atau adik-adik gue, ya udah gue yang pasang badan aja deh. Yang penting lu stresnya hilang, nggak marah-marah lagi. Gue pusing gitu istilahnya. Itu nyokap. Kalau bokap? Bokap has no power. Jadi yang mukulin lo itu nyokap, bukan bokap? Bukan. Bokap lo nggak pernah? Nggak pernah. Wow. Nyentuh gue dengan kekuatan melebihi ngelus aja itu nggak pernah. Tapi nggak juga ngebelain ya? Dia nggak ngebelain saat itu juga, cuman ada deep talk abis itu. Oh, ya maksudnya waktu nyokap lo eksekusi gitu. Eksekusi bahasa gue udah kayak apaan aja. Anjir. Waktu nyokap lo mukulin lo gitu, bokap lo itu diem aja gitu. Maksudnya ngebiarin gitu. Ngebiarin sih karena mungkin udah tahu tipikal pasangannya kayak gimana gitu kan ya. Cuman pernah sekali itu gue udah gede, udah kuliah semester awal, ada suatu kesalahan. Menurut gue kesalahan kecil yang harusnya bisa diomongin secara baik-baik gitu. Cuman mungkin karena habitnya nyokap juga, gue udah didudukin gitu kan di ruang tengah, terus diomelin. Gue pikir bakal diomelin aja, ternyata enggak. Gue ditampar sampai akhirnya nyokap nonjok hidung tepat di depan hidung gue. Gak dari samping tapi dari depan. Terus ada yang ngalir. Karena gue itu posisi udah nangis kan. Ada yang ngalir dari hidung gue. Gue pikir sorry ya, ingus. Karena gue nangis gitu kan. Pas nyampe ke mulut gue, kok rasanya kayak bukan rasa ingus gitu. Kayak kok kayak darah gitu kan. Akhirnya gue pegang, ternyata darah. Terus saat itu juga bokap keluar dari kamar. Bokap keluar dari kamar, ngelihat anaknya ini udah kesalahan fatal karena ngebedarahin anaknya dari hidung gitu kan. Gue langsung ditarik sama bokap, nyuruh mbak gue buat ngebersihin baju gue segala macem, pokoknya nyuruh buat tidur apa gimana. Ya udah, itu hari itu bokap ngomelin nyokap. Hari itu yang mungkin udah ngelihat anaknya sampai berdarah kali ya. Jadi menurut gue nih, yang perlu ke psikolog itu bukan lo, tapi nyokap lo. Gue juga sempat berpikir kayak gitu. Iya dong. Cuman kalau orang dulu, iya, langsung dianggap emang gue gila. Nah, gitu. Jadi daripada gue capek-capek nyuruh nyokap gue buat ke psikolog atau psikiater, mendingan gue aja deh yang nyembuhin diri sendiri gitu. Atau gue menerima aja deh gitu. Ya karena menurut cerita lo nih, ya ini bukan aib keluarga tapi ini pelajaran buat semua orang yang nanti berumah tangga mungkin. Yang sakit itu nyokap lo, karena dia itu karena cara dia menghilangkan stresnya itu nyakitin orang, apalagi nyakitin anaknya. Iya, gue juga sampai mikir yang jangan-jangan nih gue anak yang gak diinginkan. Enggak gitu Clara. Makanya tadi kan di awal gue udah nanya tuh, orang tua lo itu memang kebiasaannya itu seperti itu, ringan tangan atau kalau doang. Ternyata memang sebenarnya memang kesemuanya seperti itu kan kerasnya. Tapi karena yang lain itu kayak ngelawan, menghindar, dan lo yang lebih berpikir nyokap lo butuh penyaluran, lo yang menyerahkan diri. Jadi gue mikir lagi, nyokap lo bukan membenci lo, tapi memang kebiasaannya seperti itu karena dia melakukan itu ke semua anaknya. Iya dong. Iya dong. Jadi bukan karena si Clara nih gini enggak, tapi karena memang lo yang mungkin lebih mengerti kondisi mental nyokap lo, jadi lo lebih ya udah nggak apa-apa gue aja daripada nanti kemana-mana nggak kelar-kelar gitu kan. Iya, jadi gue mikirnya saat itu gue tuh sebenarnya superhero. Gue mikirnya gue yang menyelamatkan emosi nyokap gue, tapi gue harus penuh dengan kesakitan. Ya nggak menyelamatkan sih sebenarnya, cuman karena lo masih kecil juga lo nggak bisa berbuat apa-apa juga, men. Tapi saat itu gue mikirnya kayak gitu, Ai. Iya, maksud gue gini, lo masih kecil, yang lo pikirkan pikiran lo hanya di seperti itu. Padahal lo bukan menyelamatkan mental emak lo hanya mengeluarkan hasrat dia saat waktu emosi saat itu. Kalau menyelamatkan mental harus dibawa ke dokter dan disembuhkan dong. Iya. Karena lo masih kecil, pemikiran lo
ya fantasinya, imajinasinya anak kecil ya kan. Mungkin yang kayak yang gue sayang sama nyokap gue, ya gue pasrah aja apa segala macam. Jadi lu hanya sampai di seperti itu. Mungkin kalau dulu, ya kalau sekarang udah terlambat sih, anaknya udah gede-gede. Kalau dulu bokap lu berpikir cepet, something wrong dengan istrinya dia memperlakukan anak-anaknya seperti itu, ya yang harus bertindak itu sebenarnya bokap lo. Gue pernah berpikir itu, kok gue nggak ditolongin ya. Bahkan ketika gue lagi dieksekusi, kok saudara-saudara gue lainnya kok nggak ada yang melerai ya. Gitu, bahkan kita dibiarkan di ruangan itu berdua aja, sampai bahkan mbak gue pun nggak berani ngelerai. Cuman ya mungkin setelah itu dia yang bantuin gue bersihin luka, terus kompres gitu. Dia cuma bisa bantu itu. Gue wajar ya, namanya mbak bisa apa gitu kan istilahnya kalau dalam kondisi kayak gitu. Cuman si bokap gue dan saudara-saudara gue yang lainnya tuh kayak, gue sempat mikir kok kalian diem aja, atau kalian takut, atau kalian takut kena juga, atau kesempatan. Iya gimana, gue mikirnya kenapa gitu kan. Tapi ya setelah gue makin mengenal dan makin dewasa, ya kalau nyokap gue saat itu dilerai bisa tambah parah. Oh gitu. Iya. Malah makin ngamuk ya. Dan ya udah, mereka pun saat itu ya komunikasi kita sih sebenarnya di keluarga gue tuh nggak bagus. Komunikasi kita nggak bagus. Jadi setelah itu pun gue balik ke kamar tuh nggak, saudara-saudara gue tuh nggak ada yang kayak gimana gitu, sabar ya, mungkin kayak gimana menenangkan gue gitu, nggak ada. Jadi gue terbiasa menyelesaikan masalah gue sendiri dari kecil tuh. Ya, sehingga lo besarnya menyelesaikan masalah dengan cara begitu ya. Bukan menyelesaikan masalah sih, menenangkan diri supaya lo bisa mikir solusi masalah lo dengan cara seperti itu gitu. Gue rasa sih tuh kalau buat di hidup gue membela dirinya ya, karena gue masih membutuhkan hal itu, ya gue itu masih wajar karena gue udah terbiasa dengan hal itu. Iya sih, ya itu bukan kesalahan lo menurut gue ya. Nggak ada sih orang yang mau sakit mental, nggak ada sih orang yang punya psikologi menyimpang atau seks menyimpang, nggak ada. Pasti ada penyebab, semuanya itu pasti ada penyebab. Nggak ada orang ujuk-ujuk dilahirkan lo punya kelahiran seksual, nggak mungkin. Makanya pasti ada sesuatu pemicunya sih, dan menurut gue itu bukan kesalahan lo. Lo hanya menjadi korban dan itu menjadi kebiasaan, dan ya masih dalam batas wajar sih kayaknya karena gue bukan dokter, gue bukan psikolog, jadi gue nggak tahu ini parah atau ini bisa diterima atau ini hal yang wajar. Gue nggak bisa menjudge dong. Tapi kalau bener-bener baru pertama kali denger. Gue bener-bener baru pertama kali dengar cerita kayak gini. Jadi ya menurut gue ya selama itu fine buat lo, ya mungkin itu masih baik-baik aja. Mungkin lo ya. Gitu. Jadi buat kalian ada yang belajar psikologi, dokter atau apapun, kalau memang menurut pandangan kalian ini benar atau salah, coba aja di komen di kolom komentar gue. Iya, komen aja, gue juga pengen tahu. Gue nanti bakal pantau sih ininya. Podcastnya bakal ada yang komen. Gue bahkan akan berterima kasih sama Ai kalau misalkan ada yang bisa memberikan jawaban. Takutnya gue juga punya ketakutan nanti akan lebih parah dari ini. Masalahnya kan kita nggak tahu stres kita itu sampai mana sih levelnya gitu kan. Takutnya lo stres lo parah, lo minta disakitinnya lebih parah. Parah lagi stres lo masih kurang sakit lagi nih gitu. Kita juga nggak tahu, mungkin gue juga nggak tahu, kayak mungkin suatu saat gue minta dikasarin pakai senjata tajam. Iya karena, itu kan lo fantasi gue udah nyampe situ ya kan. Lo sendiri lo nggak bisa kontrol kan karena. Saat itu kan gue udah hilang akal aja kan. Gue pun sadar saat itu pun gue hilang akal. Iya benar. Jadi gue belum bisa dibilang sakit mental sih, bela diri. Urusan ahlinya sih masalah memutuskan ini adalah sakit mental atau enggak. Ya mudah-mudahan ada yang komen ya. Mudah-mudahan ada psikolog atau yang sedang kuliah jurusan psikolog atau memang si psikiaternya sendiri yang mendengarkan dan mau berbaik hati memberikan komentar ya, mudah-mudahan. Tahu kalau mau yang jadiin gue sebagai
bahan skripsi, Boleh. nawarin diri ya. Boleh. Boleh. Boleh hubungin gue nanti biar gue jadi calonnya. Boleh, gue seterbuka itu kok dengan Iya. masalah ini. Iya. Gitu. Ya karena ini juga kebaikan buat lo kan. Bener, gue butuh jawaban sih sebenarnya tanpa ada yang. Gue tuh sebenarnya kenapa nggak mau ke tempat-tempat psikolog psikiater itu, gue nggak rela dijudge. Oh, cuman kan kalau psikolog itu kan privasi lo dijaga, coy. Iya, cuman gue nggak menerima ada komen jawaban negatif yang menjudge. Oh, lo harus dapat terapi atau gimana gitu. Gue nggak siap akan hal itu gitu maksudnya. Oke, paham. Oke, Clara, thank you ya sharing yang luar biasa Iya, ini. makasih banyak udah mau dengerin. Ada Akhirnya ini gue nggak? bisa cerita all out. Ada pesan-pesan nggak buat yang ngedengerin? Gue walaupun melakukan hal ini, kalau dalam kondisi waras kayak gini, gue tidak membenarkan sebenarnya. Iya. Dan jadi kalian, kalau misalkan memang ada yang mengalami seperti gue, ya buru-buru sadar diri aja. Gitu. Kalau gue maksudnya kenapa gue membela diri, gue udah happy dan gue udah nyemplungnya udah kebangetan dalam. Jadi kalau kalian ada yang mengalami kayak gue, bahkan yang si submission yang dapat kekerasan itu bisa jadi masokis juga, yang gue baca. Kalian buru-buru deh keluar dari Zona relationship toxic itu. Jangan sampai kedalaman kayak gue. Ya semoga gue yang lain di luar sana mungkin sedang berjuang keluar dari zona ini gitu kan. Iya. Ya tetap semangat terus, masih ini gue lagi sadar nih ya masih banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Benar. Gitu, tapi karena gue udah kedalaman ya mau gimana lagi gitu. Ya lo juga pastinya pengen juga keluar dari zona ini, cuman masih belum tahu aja caranya kan. Belum menemu yang klik gitu. Iya. Oke, thank you banget ya sharing-sharingnya. Nanti kita ngobrol lagi kapan-kapan. Ayu, makasih banyak. Iya, dadah. Sukses terus Ai. Thank you. Ya, itu tadi curhat-curhatan dari temen gue Clara yang pengalamannya cukup agak sedikit kompleks, menyeramkan sih buat gue. Tapi ya kembali lagi, setiap orang butuh teman curhat. Makanya Ai ada di sini untuk mendengarkan curhat kalian. Dan buat kalian para orang tua, tolong banget hindari kekerasan. Jangan sakitin anak kalian, jangan sedikit-sedikit mukul, sedikit-sedikit teriak, sedikit-sedikit membentak, karena itu akan berpengaruh ke psikologis dia sampai besar nanti. Udah dengar kan tadi ceritanya Clara? Dia itu mengalami masa kecil yang buruk, diperlakukan buruk oleh orang tuanya, yang berefek samping sampai sekarang ini. Jadi kekerasan pada anak itu benar-benar tindakan yang jahat gitu. Anak kecil tuh nggak tahu apa-apa. Mereka tuh butuh diperlakukan lembut, diperlakukan sangat baik. Mereka itu pantas mendapatkan kasih sayang yang terbaik dari orang tuanya. Kok malah dipukul sih? Apalagi itu bukan dipukul, digebukin menurut gue sampai berdarah-darah, sampai biru-biru. Jadi tolong buat kalian para orang tua, jangan main tangan ke anak-anak kalian. Oke, buat kalian yang mempunyai fantasi kelainan seks, nggak tahu harus komen apa, karena gue bukan bidang gue bukan psikolog, gue bukan psikiater. Tapi menurut gue, kalau itu sudah membahayakan diri kalian dan itu sudah terlalu jauh, mendingan kalian coba cek ke dokter. Mungkin kalian ditangani oleh profesional sehingga kalian tahu penyebab dan apa solusinya untuk diri kalian. Oke, sampai di sini podcast kali ini. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe, dan jangan lupa juga di share. Oke, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye.